Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama Ibu Rida Sulfiani. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang terkait sel volta. Tapi sebelumnya, ada baiknya kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda sekalian dimanapun berada, hari ini kita akan membahas soal-soal terkait sel volta yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tapi kita ulas sedikit materi yang ada di sel volta. Nah, saya kira Ananda sekalian sudah mengetahui bahwa pada sel volta itu terdapat dua kutub, yaitu ada katoda dan anoda. Di mana pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Selanjutnya yang kita ketahui tentang anoda, dia ada di kutub negatif. Yang ketiga, potensial selnya lebih rendah dibandingkan katoda. Sekarang kita lihat untuk katoda. Dia adalah kutub positif. Terjadi reaksi reduksi pada katoda dan potensial selnya lebih tinggi atau lebih besar daripada anoda. Nah, bagaimana dengan nilai potensial sel? Cara menentukannya adalah E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Atau boleh juga dirumuskan E0 sel sama dengan E0 yang lebih besar dikurangi E0 kecil. Nah, berikut kita ingat kembali cara menuliskan atau notasi selnya. Seperti ini ya. Jadi, mulai dari sebelah kiri, yang mengalami oksidasi kita tuliskan terlebih dahulu pada anoda. Terjadi oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan pada katoda itu terjadi penurunan bilangan oksidasi. Bagaimana dengan deret voltanya? Saya kira di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana supaya Ananda sekalian bisa lebih mudah mengetahui atau bahkan bisa menghafal letak unsur-unsur yang terdapat pada deret volta dengan menggunakan tips atau trik jembatan keledainya. Kita lihat dulu unsur yang terdapat pada deret volta. Jadi yang terkecil itu mulai dari Li dari kiri ke kanan sampai pada berujung di Au, yaitu lambang unsur dari emas. Sifatnya bagaimana? Semakin ke kanan,
maka unsur logam tersebut akan semakin mudah tereduksi. Kebalikannya, semakin ke kiri, maka logam tersebut justru lebih mudah untuk teroksidasi. Sehingga dapat disimpulkan pada deret volta, unsur yang berada di sebelah kiri itu dapat mereduksi unsur yang lebih kanan atau posisinya lebih kanan. Oke, baik. Supaya apa yang kita sudah pelajari, konsep-konsep yang kita sudah pelajari di sel volta ini lebih matang lagi, lebih mantap lagi. Ayo kita berlatih menyelesaikan soal-soal berikut ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Suatu sel volta terdiri dari elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam larutan Zn2 plus 0,1 molar dan elektroda Al yang dicelupkan dalam larutan Al3 plus 0,1 molar. Jika diketahui reaksinya seperti ini, kemudian dilengkapi dengan harga E0. Pernyataan yang benar mengenai sel volta tersebut adalah A. Notasi selnya, silakan diperhatikan yang mana yang mengalami oksidasi dan yang mana mengalami reduksi. Zn ke Zn2 plus dan Al3 plus ke Al. B. Potensial selnya sebesar plus 2,42 volt. C. Elektroda Zn bertindak sebagai anoda. D. Elektroda Al bertindak sebagai katoda. Dan E. Elektron berpindah dari elektroda Al menuju elektroda Zn. Nah, tadi di slide sebelumnya itu kan ada harga potensial reduksinya atau harga E0 antara Zn dengan Al. Nah, untuk membantu Ananda sekalian menjawab atau memilih pernyataan yang benar dari soal nomor 1 ini, saya tampilkan harga E0-nya. Jadi E0 Zn itu sama dengan min 0,76 volt, sedangkan E0 Al itu min 1,66 volt. Sekarang kita lihat apakah pernyataan, kita mulai dari pernyataan A. Notasi selnya Zn ke Zn2 plus. Min 0,76 dengan min 1,66. Di sini terlihat bahwa harga E0 Zn itu lebih besar ya. Lebih besar daripada harga E0 Al. Jadi, apakah notasi selnya sudah benar? Silakan Ananda sekalian, Ibu sudah mencantumkan harga E0. Apabila ada yang sudah menemukan jawaban yang tepat dari kelima pernyataan pada soal nomor 1 ini, boleh diketik di kolom chat. Yang manakah yang tepat? Apakah bagian A itu notasi selnya sudah tepat seperti yang tertulis? Kalau E0-nya Zn lebih besar daripada E0 Al, berarti seharusnya Zn itu mengalami reduksi ya. Nah, jadi ya kita lihat dulu. Notasi sel untuk bagian A itu kurang tepat karena Zn seharusnya dia mengalami reduksi. Al-nya yang seharusnya mengalami oksidasi. Nah, sekarang kita pindah potensial selnya sebesar plus 2,42. Nah, di sini kita sudah melihat harga E0-nya berarti bisa dihitung bagian B. Jadi kita tinggal mengurangi min 0,76. E0-nya ini bisa ditentukan dengan rumus ya, yang katoda berarti yang reduksi dikurangi. Ini min 0,76 dikurang min 1,66. Dapatnya itu positif 0,90 volt. Ya. Jadi bagian B itu pernyataannya juga kurang tepat karena seharusnya harga E0-nya itu adalah positif 0,90 volt. Bagian C, elektroda Zn bertindak sebagai anoda. Ingat kembali konsepnya bahwa yang bertindak sebagai anoda adalah unsur logam yang memiliki harga E0 lebih kecil. Jadi pernyataan bagian C ini kurang tepat.
Bagian D, elektron Al bertindak sebagai katoda. Jadi saya kira sudah jelas ya, bagian C-nya salah, kemudian bagian D juga salah. Seharusnya Al yang bertindak sebagai anoda. Jadi yang tepat itu adalah elektron berpindah dari elektroda Al menuju elektroda Zn. Baik, kita lanjut di soal yang kedua. Diketahui data potensial standar berikut. Ya, ini ada data potensialnya. Harga E0 dicantumkan, pertanyaannya, reaksi yang dapat berlangsung secara spontan adalah, ini pilihannya. Apa yang harus dilakukan untuk memudahkan Ananda sekalian menentukan yang mana sih sebenarnya dari kelima pilihan ini yang bisa menunjukkan bahwa reaksinya itu bisa berlangsung secara spontan. Kita ingat kembali di konsep deret voltanya bahwa reaksi berlangsung secara spontan itu apabila harga E0-nya dia positif, kemudian ini kita susun dulu berdasarkan deret voltanya E0 kecil ke E0 yang besar. Nah, saya bantu dengan susunannya karena di harga E0-nya itu ada di slide sebelumnya tadi. Apabila kita mencermati harga E0-nya, susunan harga E0 itu yang terkecil itu adalah aluminium, kemudian Zn, seng, krom, kemudian perak, dan platina. Silahkan disesuaikan di sini reaksinya, yang manakah yang bisa berlangsung dari kelima pilihan ini. Kita mulai dari A ya. Sekarang kita lihat Zn dengan PT. Ini berdasarkan harga E0-nya, seharusnya Zn itu mengalami oksidasi dan PT yang mengalami reduksi. Ada yang sudah mendapatkan jawabannya, silahkan diketik di kolom chat. Jadi kalau begitu pernyataan A ini adalah kurang tepat. Bagaimana dengan Ag dan Cr? Ini Cr-nya seharusnya mengalami oksidasi dan Ag yang mengalami reduksi. Cr mengalami oksidasi. Sekarang kita lihat bagian B. Kurang tepat ya. Karena di sini Ag-nya justru yang mengalami oksidasi. Seharusnya Cr yang mengalami oksidasi. Sekarang kita bandingkan harga E0 antara Cr dengan Al. Al memiliki harga E0 lebih kecil dibandingkan harga E0 Cr, jadi bisa disimpulkan bahwa Al itu mengalami oksidasi dan Cr mengalami reduksi. Apakah pernyataan ini bisa kita dapatkan di bagian C? Kita lihat Cr3+, dia menuju ke, ini biloksnya sama dengan 0, ingat unsur bebas itu biloksnya sama dengan 0. Ini sudah tepat mengalami reduksi, kemudian Al juga bilangan oksidasinya di sini 0, naik menjadi 3 atau plus 3, dia mengalami oksidasi. Berarti untuk pernyataan bagian C itu sudah tepat. Selanjutnya kita coba lihat periksa pernyataan atau reaksi di bagian D dan E. PT dengan Ag, ini sebenarnya kita sudah menemukan jawabannya, tapi tidak apa-apa kita analisis semua. Di sini oksidasi dan reduksi. Ya. Berarti ini kurang tepat karena Ag di sini justru mengalami reduksi. Ya, kemudian Al dengan Cr, Al paling kecil harga E0-nya seharusnya mengalami oksidasi, tapi di pernyataan ini, di reaksi ini justru mengalami reduksi. Jadi yang tepat jawabannya adalah bagian C.
Sekarang kita masuk di soal nomor 3. Reaksi redoks dalam sel volta terjadi sebagai berikut. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Mg lebih mudah direduksi dibandingkan Ag. B-nya Mg dapat mengendapkan logam Ag dari larutannya. C. Sifat oksidator Mg lebih kuat dibandingkan Ag. Dan D. Potensial reduksi Ag itu lebih kecil dibandingkan Mg. Bagian E-nya Mg lebih mudah direduksi dibandingkan Ag. Sekarang silahkan Ananda sekalian cermati reaksi redoksnya. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin di reaksi pendesakan, yang mana yang bisa mengalami oksidasi, kemudian tentukan yang mana oksidatornya, kemudian reduktornya yang mana, ya. Dari reaksi ini, yang manakah pernyataan yang paling tepat? Bagi yang sudah menemukan jawabannya, silahkan ditulis di kolom chat. Mg tambah 2Ag plus menghasilkan Mg2 plus ditambah 2Ag. Kita melihat bahwa di reaksi redoks ini Mg mengalami oksidasi. Dari biloks 0 ke biloks plus 2, berarti di sini terjadi oksidasi. Kemudian Ag plusnya di sini 0, di sini plus 1, berarti ini mengalami reduksi. Pernyataan bagian A, Mg lebih mudah direduksi dibandingkan Ag. Ya, ini ya yang kemarin kita bahas. Jadi reaksi pendesakan, logam L itu bisa mendesak logam M plus. Ya. Selanjutnya L-nya yang mengalami oksidasi sudah tepat dengan apa yang tertulis di sini di reaksi redoks ini. Mg lebih mudah direduksi, seharusnya Mg-nya itu mengalami oksidasi. Ada kenaikan bilangan oksidasi dari 0 ke plus 2. Jadi pernyataan A ini kurang tepat atau salah. Bagian B, Mg dapat mengendapkan logam Ag dari larutannya. Apabila Mg mengalami oksidasi, maka Mg itu dapat mengendapkan logam Ag dari larutannya. Kita cek bagian C, D, dan E. Sifat oksidator Mg lebih kuat dibandingkan Ag. Pada redoks ini, pada reaksi ini, Mg itu terjadi reaksi oksidasi, berarti Mg di sini bertindak sebagai reduktor. Jadi pernyataan untuk bagian C kurang tepat karena justru dituliskan di sini bahwa sifat oksidatornya Mg itu lebih kuat. Jadi bagian C salah, kemudian kita pindah ke bagian D. Potensial reduksi Ag lebih kecil. Ag mengalami reduksi, hal ini menunjukkan bahwa harga E0 dari Ag itu lebih besar daripada harga E0-nya Mg. Mg lebih mudah direduksi dibandingkan Ag. Pada reaksi tersebut jelas terlihat bahwa ada kenaikan bilangan oksidasi dari Mg. Mg bilangan oksidasinya di ruas kiri itu adalah 0, kemudian dia naik menjadi positif 2. Maka untuk pernyataan bagian E itu Mg lebih mudah direduksi dibandingkan Ag itu salah karena seharusnya Mg ini lebih mudah untuk dioksidasi dibandingkan Ag. Jadi pernyataan yang benar adalah bagian B atau pilihan B. Sekarang kita pindah ke soal yang keempat. Dalam suatu percobaan diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, logam X dapat mengendapkan ion Y2+ dan Z2+ dari larutannya.
Pernyataan yang kedua, logam Y tidak dapat mengendapkan ion Z2+ dari larutannya. Jadi di sini diberikan simbol ya. Jadi ini seharusnya bukan Zn tapi Z2+. Sekali lagi saya ulangi, untuk pernyataan yang kedua, logam Y tidak dapat mengendapkan ion Z2+ dari larutannya. Maka urutan logam X, Y, dan Z dalam deret volta yang tepat itu adalah, silahkan dilihat. Baik, silahkan dianalisis pernyataan 1 dan 2, kemudian tentukan jawabannya. Pilihannya letak atau urutan logam X, Y, dan Z dalam deret volta. Apabila sudah ada yang menemukan jawabannya, silahkan boleh diketik di kolom chat. Apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Silakan dianalisis dulu pernyataan yang pertama. Kalau logam X-nya ini bisa mengendapkan ion Y2+ dan Z2+ dari larutannya, berarti logam X-nya bagaimana harga E0-nya dibandingkan harga E0 Y2+ dan Z2+. Yang kedua, logam Y tidak dapat mengendapkan ion Zn2+ dari larutannya. Dari dua pernyataan ini ternyata logam X itu bisa mengendapkan ion Y2+ dan Z2+. Berarti bisa diprediksi, ditentukan bahwa logam X ini harga E0-nya yang terkecil dibandingkan logam Y dan Z. Ini ya. Nah, susunlah berdasarkan deret volta E0 terkecil ke E0 terbesar. Kita buat dulu, kita analisis pernyataan yang pertama, logam X dapat mengendapkan ion Y2+ dan Z2+. Tapi logam Y-nya itu tidak dapat mengendapkan ion Z2+. Berarti bisa ditentukan letak logam Y itu ini. Dia yang memiliki logam Y ini yang memiliki harga E0 yang paling besar. Jadi letak Z di tengah karena Y tidak dapat mengendapkan Z. Maka bisa dibuatkan tanda seperti ini, artinya harga E0-nya X lebih kecil dari Z. Jadi posisinya itu adalah X, kemudian Z, selanjutnya Y. Kita cek yang manakah yang ini ya posisinya. Ini salah, B juga pilihannya salah. Nah, yang benar adalah E, yaitu letaknya X, Z, Y. Baik, kita beralih ke soal nomor 5. Diketahui data potensial reduksi standar sebagai berikut. Ini silahkan dilihat harga E0-nya masing-masing, ada 3 unsur logam yang disediakan harga E0-nya pada soal. Sekarang kita lihat soalnya. Urutan logam dari yang paling mudah mengalami oksidasi. Ini urutannya. Oke, silakan dianalisis harga E0-nya. Bagaimana sifat unsur tersebut di deret volta. Semakin kanan dia semakin apa. Kalau dia ke kiri semakin apa sifat reduksi dan oksidasinya. Kalau sudah ada yang menemukannya, boleh diketik jawabannya di kolom chat. Urutan logam dari yang paling mudah mengalami oksidasi adalah, perhatikan harga E0. E0-nya apa yang paling kecil? Harga E0-nya dari untuk CD, kadmium, itu min 0,40, Mg min 2,37, dan Ni, nikel, min 0,25. Jadi yang paling kecil itu adalah harga E0-nya Mg. Selanjutnya setelah Mg, Ni, kemudian yang terakhir kadmium. Ini ya.
Jawaban yang paling tepat adalah C. Ini kita tinggal mengurutkan saja. Ingat kembali sifat-sifat unsur dalam deret volta. Semakin ke kiri itu semakin mudah teroksidasi. Kebalikannya, semakin ke kanan, maka semakin mudah untuk mengalami reduksi atau tereduksi. Sekarang kita pindah ke soal yang ke-6. Cermati data berikut. Ada harga E0, ada 4 unsur logam yang disajikan pada soal. Logam yang dapat digunakan untuk melindungi besi dari korosi ditunjukkan oleh angka dalam kurung harga E0 disajikan di sini, yaitu min 0,40 volt. Yang pertama, pilihan yang pertama A 1 dan 2, B 1 dan 3, C-nya 2 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 4. Nah, di sini ada kata korosi. Korosi ini merupakan salah satu fenomena yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Korosi ini erat kaitannya dengan pelajaran kimia khususnya, dan memang di sini ada yang memang materi khusus untuk korosi dan terkait juga dengan sel volta yang kita sudah pelajari. Nah, misalnya yang kita lihat besi atau paku yang didiamkan terkena sinar matahari kemudian kena hujan, itu akan lebih mudah untuk mengalami korosi. Ada beberapa cara sebenarnya untuk menghindari supaya tidak terjadi korosi pada logam-logam yang ada di sekitar kita. Jadi saya kira Ananda sekalian juga sudah pernah mempelajarinya, membacanya, cara-cara yang bisa digunakan, dilakukan untuk menghindari supaya tidak terjadi korosi. Pada soal nomor 6 ini disediakan harga E0. Jadi kita di sini akan membandingkan harga E0 dari Fe dan logam-logam yang manakah yang bisa melindungi besi itu supaya tidak mengalami korosi. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Silahkan diketik di kolom chat. Apabila peristiwa korosi yang terjadi, korosi itu terjadi karena logam tersebut mengalami oksidasi atau teroksidasi. Ingat kembali, ada kata teroksidasi berarti ingat kembali deret volta. Unsur-unsur yang ada di deret volta, bagian mana yang mudah teroksidasi? Ya. Kita cek dulu. Ini ada clue-nya. Nah, clue-nya itu logam yang berkarat atau korosi, mengalami korosi itu penyebabnya karena teroksidasi. Mengalami oksidasi. Jadi kalau begitu, untuk menjawab soal nomor 6 ini, kita harus memilih dari keempat pilihan ini karena ada 2 yang disediakan di setiap multiple choice-nya. Harus dipilih supaya bagaimana supaya Fe atau besi ini tidak teroksidasi. Untuk melindunginya harus dilapisi dengan logam, 2 logam di sini, pilihan ini yang lebih mudah teroksidasi dibandingkan Fe. Jadi berdasarkan konsep atau kesimpulannya di sini, logam berkarat itu disebabkan karena logam tersebut mengalami oksidasi, maka kita bisa memilih 2 logam di sini yang harga E0-nya itu lebih kecil dibanding harga E0 Fe. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Kita lihat dulu untuk 0,34 volt. Kita bandingkan dengan harga E0 Fe, apakah lebih besar atau lebih kecil?
ini lebih besar daripada E0 Fe. Jadi jangan pilih yang nomor 1. Kita periksa untuk pilihan nomor 1 itu adanya di pilihan A dan B, jadi jangan dipilih. Berarti pilihan di A dan B ini salah. Selanjutnya kita bandingkan lagi dengan Mg. Bagaimana dengan Mg? Harga E0-nya apakah lebih besar atau lebih kecil dari harga E0 Fe? Min 2,37, dia lebih kecil dari harga E0 Fe ya. Jadi kita memilih yang ada nomor 2-nya. Yang ada nomor 2-nya itu pilihannya adalah C dengan D. Berarti bagian E ini jangan dipilih. Ya. Tinggal 2 pilihan, kita cek lagi nomor 3-nya. Sn min 0,14. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar harga E0-nya? Min 0,14 dengan min 0,40. Berarti ini lebih besar dari harga E0 Fe. Ya. Jadi yang ketiga ini, ya, C-nya juga salah. Karena harga E0 Sn itu lebih besar daripada harga E0 Fe. Nah, kalau seperti ini kondisinya yang kita gunakan timah, maka yang mudah teroksidasi itu adalah besinya, harga E0 Fe-nya yang mudah teroksidasi. Kemudian yang ini berarti dia lebih kecil dibandingkan harga E0 Fe. Maka pilihan yang tepat itu adalah ini, pilihan D, yaitu pasangan 2 dan 4. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 7. Seorang siswa ingin melapisi kunci besi dengan perak agar tidak berkarat. Hal yang harus dilakukan oleh siswa tersebut: A. Logam perak diletakkan sebagai anoda. B. Menggunakan logam besi sebagai katoda. C. Kunci besi diletakkan sebagai anoda. D. Menggunakan larutan FeCl3 0,1 molar. Dan E. Menggunakan voltmeter. Sekali lagi, seorang siswa ingin melapisi kunci besi dengan perak agar tidak berkarat. Hal apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Nah, artinya di sini besi atau kunci besi ini akan dilapisi dengan perak supaya kunci besi ini tidak cepat berkarat. Apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut? Apakah logam perak itu diletakkan sebagai anoda? Nah, pada deret volta, besi antara besi dengan perak harga E0 Fe pada deret volta itu lebih kecil daripada harga E0-nya Ag atau perak. Nah, apabila kita melihat harga E0 membandingkan harga E0-nya di sini, bisa kita prediksi bahwa perak itu akan lebih mudah untuk tereduksi. Atau dengan kata lain, Fe ini mudah mengalami oksidasi. Tapi pada soal yang ketujuh ini, justru kita menghindari atau bagaimana caranya, langkah apa yang dilakukan supaya besi di sini tidak mengalami korosi atau tidak berkarat. Apa yang harus dilakukan? Jadi kalau kita melihat dari harga E0 ini, maka ini Fe-nya mengalami oksidasi
dan Ag-nya yang mengalami reduksi, ini berlangsung di anoda. Kemudian yang ini dia berlangsungnya di katoda. Nah, ini berdasarkan harga E0. Tapi di soal ini justru kita menghindari. Jadi kalau begitu, seharusnya apa yang kita lakukan? Apakah logam perak ini diletakkan sebagai anoda? Kalau logam peraknya diletakkan sebagai anoda, berarti logam peraknya yang akan teroksidasi. Ya. Jadi sudah tepat bahwa justru kondisi ini harus dibalik. Jangan Fe-nya yang mengalami oksidasi, tapi dilindungi oleh peraknya yang harus berada di anoda, kemudian yang diletakkan di anoda, sehingga peraknya inilah yang teroksidasi, bukan besinya yang teroksidasi. Maka logam perak itu diletakkan sebagai anoda supaya pada anoda itu yang terjadi adalah Ag mengalami reaksi oksidasi dan bisa sebagai pelindung katodik atau menghindari terjadinya korosi pada besi. Baik, kita lanjut di soal yang terakhir. Pernyataan yang tepat saat akan melindungi kaleng makanan yang terbuat dari besi dengan lapisan timah adalah: A. Jika terjadi goresan, timah akan teroksidasi terlebih dahulu karena mempunyai harga E0 lebih besar dibandingkan besi. B. Jika terjadi goresan, timah akan teroksidasi terlebih dahulu karena mempunyai E0 lebih kecil dibandingkan besi. C. Jika terjadi goresan, kaleng makanan akan lebih cepat rusak karena mempunyai harga E0 lebih kecil dibandingkan timah. D. Jika terjadi goresan, kaleng makanan akan lebih cepat rusak karena mempunyai harga E0 lebih besar dibandingkan timah. Dan pilihan E, jika terjadi goresan, lapisan timah akan melindungi besi agar tidak berkarat. Sekarang kita analisis kelima pernyataan ini sambil menghubungkan harga E0 dari besi dan timah yang sudah kita pelajari. Pada deret volta, Fe berada di sebelah atau lebih mudah teroksidasi, dia harga E0-nya lebih kecil daripada E0 Sn. Ya, lambang unsur dari timah adalah Sn. Jadi dari harga E0 ini kita bisa mengetahui seumpama kaleng makanan tersebut terbuat dari besi, maka yang digunakan melindunginya adalah timah. Kita lihat bagian A. Jika terjadi goresan, timah akan teroksidasi terlebih dahulu karena mempunyai E0 lebih besar dibandingkan besi. Jika terjadi goresan, timah akan teroksidasi. Apakah harga E0 timah yang lebih besar ini bisa menyebabkan lebih mudah teroksidasi? Justru kalau harga E0-nya besar, dia tidak mudah teroksidasi. Maka pernyataan A ini salah atau kurang tepat. Bagian B, jika terjadi goresan, timah akan teroksidasi terlebih dahulu karena mempunyai E0 lebih kecil dibandingkan besi. Berdasarkan harga E0 pada deret volta, timah itu memiliki harga E0 yang lebih besar dibandingkan harga E0 Fe, maka pernyataan yang B ini juga salah. C. Jika terjadi goresan, kaleng makanan akan lebih cepat rusak karena mempunyai E0 lebih kecil dibandingkan timah. Apabila terjadi goresan, apakah E0-nya betul lebih kecil? Iya, lebih kecil.
maka karena E0-nya lebih kecil, maka ini bisa menyebabkan kaleng makanan tersebut akan cepat rusak. Jadi pernyataan ini benar. Kita periksa yang lainnya untuk menganalisisnya supaya pengetahuan kita lebih bertambah lagi. Jadi bukan hanya pada saat kita sudah menemukan jawabannya, kita stop di situ, tidak apa-apa kita analisis pernyataan yang lain juga. Bagian D, jika terjadi goresan, kaleng makanan akan lebih cepat rusak karena mempunyai E0 lebih besar. Ya. Ini salah, kurang tepat ya. Karena seharusnya E0-nya besi itu dia lebih kecil. Maka pernyataan D ini salah. Jika terjadi, bagian E, jika terjadi goresan, lapisan timah akan melindungi besi agar tidak berkarat. Nah, di sini sebenarnya kondisinya apa yang terjadi apabila terjadi goresan di timah. Nah, kalau misalnya logikanya ketika tergores, maka yang awalnya itu dilapisi oleh timah, besi yang dilapisi oleh timah, berarti besi pada kaleng makanan tersebut, maka dia akan lebih mudah untuk teroksidasi. Maka untuk pernyataan E ini juga salah. Yang tepat jawabannya tadi adalah C, yaitu jika terjadi goresan, kaleng makanan akan lebih cepat rusak karena mempunyai E0 lebih kecil dibandingkan dengan timah. Baik, untuk hari ini saya kira cukup. Kita sudah menyelesaikan 8 soal terkait dengan materi sel volta, mulai dari bagaimana kita menentukan harga potensial elektrodanya, bagaimana menentukan suatu reaksi itu bisa berlangsung spontan atau tidak, bagaimana kita menganalisis deret volta. Selanjutnya yang terakhir ada 3 soal yang kita bahas korosi yang sering terjadi dalam fenomena kehidupan sehari-hari kita, kaitannya dengan harga potensial elektroda unsur-unsur yang ada pada deret volta. Jadi hari ini sekira cukup. Jadi untuk lebih bisa lagi menjawab tentang soal-soal atau kasus-kasus yang terkait dengan materi sel volta, silahkan dipelajari lagi dan insya Allah akan dilanjutkan lagi ke materi yang baru nanti, yaitu tentang sel elektrolisis di pertemuan selanjutnya. Hari ini cukup untuk materi sel volta, dan sebagai closing statement-nya dari saya, teruslah belajar karena hidup ini akan selalu memberikan pelajaran-pelajaran baru. Dan jangan pernah berhenti belajar karena hidup itu tak pernah berhenti mengajarkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah mengikuti dan menyimak pembelajaran kita hari ini di Smart School. Saya Rida Sulfiani, mohon maaf apabila selama pembelajaran terdapat kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua.